Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Musyad Fitri dari kelas A3 Manajemen Pagi semester 4. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1 bagian A, jawaban yang pertama, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jawabannya yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yaitu langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapasitas dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market positif tertentu. Yang kedua, lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dan manajemen puncak organisasi. Yang bagian B, apa yang Anda ketahui tentang baseline atau contoh? Yang kedua, pertama A, lingkungan kontekstual atau umum. Adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan organisasi. Contoh dalam perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang B, lingkungan industri merupakan suatu sistem yang merupakan perpaduan antara substan fisik maupun non-fisik atau manusia. Industri dalam arti yang luas merupakan suatu usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan dalam arti yang sempit, industri merupakan suatu usaha yang sifatnya mengubah dan mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh seperti industri tempe, industri tahu, industri sapu. Yang C, lingkungan jauh atau remote environment. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional atau perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor memungkinkan besar peluang, ancaman, dan kendali bagi perusahaan. Tapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Yang D, lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasi biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Contoh seperti produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik, pembuatan produk barang, pertambangan, industri, berat maupun ringan. Yang C, apa yang dimaksud dengan analisis pastor? Jawabannya merupakan alat sederhana dan efektif untuk mengidentifikasikan kekuatan eksternal yang mana mungkin dapat mempengaruhi bisnis Anda. Kekuatan ini perlu diidentifikasi karena dapat menciptakan satu peluang maupun ancaman. Soal bagian nomor 2, yang A, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda? Jawabannya, lingkungan eksternal berpengaruh dalam kegiatan bisnis di daerah saya karena di dalam eksternal ada pesaing yang berlomba-lomba memperebutkan sumber daya terutama uang konsumen, dan lingkungan industri juga berpengaruh karena ada faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, serta intensitas pesaing yang
secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetinya. Soal dan jawaban bagian B. Apa judul video yang ditonton? Kedua, siapa pembicara dalam video? Ketiga, jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video yang ditonton. Yang keempat, manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton? Kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban yang pertama, nomor 1. Video 1, judul tentang analisis lingkungan internal. Pembicara Dianda FP. Teori yang dijelaskan pembicara. Dalam video tersebut, pembicara menjelaskan di dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan. Kekuatan dan kelemahan perusahaan terdapat 2 langkah besar, yaitu identifikasi komponen variabel internal dan evaluasi variabel internal. Dan di dalam identifikasi komponen variabel internal, terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, unit keunggulan persaingan, pendekatan profil efektif of marketing strategi atau PIMS, dan pendekatan 7E. Manfaat yang saya peroleh dalam video tersebut adalah mengetahui tentang analisis lingkungan internal perusahaan, mengetahui komponen variabel internal terdiri 5 pendekatan, dan juga mengetahui proses kuantitatif itu seperti apa. Penjelasan saya mengenai penjelasan pembicara tersebut, pembicara terdapat menyampaikan isi video tersebut dengan baik dan tenang, sehingga saya dan orang yang menyaksikan video tersebut dapat mengerti apa yang dibicarakan tentang topik tersebut. Video yang kedua, judul video analisis pastel atau PT Indofood. Pembicara Julpan Nida. Teori yang dijelaskan pembicara, pastel terdiri dari politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan. Sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi pemerintah. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin 2 canggih untuk menghasilkan produknya, serta internet dan social network untuk pemasaran produk. Secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Manfaat yang saya peroleh adalah mengetahui tentang pastel PT Indofood, baik dalam kegiatan ekspor impor suatu produk. Mengetahui bagaimana sikap masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup yang akan mempengaruhi pemerintah dan perkembangan teknologi dan operasionalnya. Penjelasan yang saya terdapat pembicara tersebut, pembicara dapat menjelaskan dengan baik, tenang, dan kata-kata yang dapat dimengerti sehingga penonton dapat memahami materi tersebut dengan nada pelan. Penonton dapat menyimak dengan baik. Video yang ketiga, SWOT Analysis. Pembicara Ir Jaspar Hasan Dung MT CPM Asia atau CPS PLT. Teori yang dibicarakan, SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau strength dalam suatu proyek atau bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk ergonomi SWOT, strategi atau weakness, opportunity, dan trends. SWOT penting karena untuk maju ke level yang lebih tinggi dan untuk mengidentifikasi faktor sukses internal maupun eksternal dan mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk layaknya dan bisnis melalui keputusan strategi pertumbuhan di masa depan. Manfaat yang saya peroleh adalah saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan SWOT analysis, mengapa analisis tersebut berperan penting dalam suatu proyek atau bisnis, dan bagaimana template dari SWOT analysis tersebut. Penjelasan saya terdapat penjelasan pembicara tersebut. Menurut saya, pembicara dapat baik memberikan penjelasan tentang SWOT analysis dari pengertiannya sampai isi-isi yang terdapat dalam materi tersebut sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Video keempat, judul video
tentang contoh kasus analisis lingkungan industri dan pesaing. Pembicara dari TIE Putra Bangsa. Teori yang dijelaskan, kasus kereta api parah yang dilihat pada tahun 2010 setelah beroperasi selama 39 tahun. Akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis. Kalau dilihat tahun 2005, terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI yaitu pembukaan tol Cipurang. Dengan dibukanya tol Cipurang menimbulkan bisnis baru dan nilai yang menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mendapat perubahan lingkungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukan teknologi baru, misalnya mobil pos, internet, dan juga pengaruh oleh perilaku konsumen yang mudah berubah tetapi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Akibat adanya perubahan lingkungan inilah akhirnya pembuatan PT Telkom untuk melakukan transformasi. Transformasi ini ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Manfaat yang saya peroleh mengetahui kasus lingkungan industri dan pesaing dari contoh PT KAI dan PT Telkom. Telkom Indonesia yang terjadi, mengetahui bagaimana perubahan lingkungan ini, serta terjadi adanya peningkatan bagaimana perubahan lingkungannya serta terjadi pesaing dan bisnis tersebut. Penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut, menurut saya pembicara dapat menjelaskan dengan baik dengan kata-kata yang tepat dimengerti oleh saya dan bagi penonton yang dengan mencantumkan gambar dalam video tersebut sesuai dengan yang dibahas. Sekian dari saya. Selamat pagi, terima kasih Pak.